Langkah kecil Raka. Ini sebuah desa yang tak banyak orang tahu. Hening, sepi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah seorang anak kecil hidup sendiri. Namanya Raka. Umurnya 12 tahun. Tapi jika kau menatap matanya, kau akan tahu. Ia jauh lebih dewasa dari usianya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Raka yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia masih terlalu kecil untuk mengerti arti kehilangan. Sejak itu dunia menjadi gurunya dan sepi menjadi temannya. Rumahnya hanya bilik kayu yang mulai rapuh. Dindingnya berlubang, atapnya bocor, lantainya tanah. Tapi Raka tidak pernah mengeluh, karena baginya setiap pagi yang masih bisa ia lalui adalah rezeki. Pagi hari saat embun belum kering, Raka sudah berjalan. Mencari kayu bakar, membantu tetangga, mencuci piring di sungai. Apapun yang bisa ia lakukan demi bertahan hidup. Kadang sarapannya hanya air putih, kadang tidak sama sekali. Tapi ia tetap tersenyum. Kecil, tulus dan dalam. Ia tak punya buku, tak punya tas. Tapi keinginan belajarnya membara. Di tanah, ia menulis huruf-huruf dengan potongan ranting. Ia mencuri waktu untuk menghafal. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia tahu ilmu adalah satu-satunya jalan keluar dari hidup yang seperti ini. Anak-anak lain mungkin bermain dengan mainan, gadget, atau sepeda. Raka bermain dengan bayangannya sendiri. Daun kering jadi pesawat, batu kecil jadi tokoh cerita. Imajinasi adalah dunianya, tempat di mana ia bebas. Kadang Raka memandangi anak-anak sekolah dari kejauhan, dengan ransel, sepatu, seragam putih abu-abu. Ia ingin ikut, sungguh ingin, tapi ia tahu belum waktunya. Jadi ia menunggu dan tetap belajar sendiri. Ia percaya nanti Tuhan akan membukakan pintu. Saat hujan turun, Raka tak berlari. Ia duduk diam di bawah atap bocor sambil mendengarkan irama tetesan air. Hujan itu mengajarkannya sabar, bahwa segala hal ada waktunya. Bahkan langit pun tak bisa terus-menerus menangis. Di malam hari, hanya ada lampu minyak yang temani Raka. Ia menulis mimpi-mimpinya di udara. Ia ingin jadi guru, supaya anak-anak lain tidak perlu merasa sendiri. Supaya ilmu bisa ia bagi seperti cahaya yang tak pernah padam. Ini kisah Raka. Bukan tentang kemiskinan, tapi tentang harapan. Tentang anak kecil dengan kaos lusuh dan celana pendek hitam. Yang langkahnya kecil, tapi semangatnya mengguncang dunia. Jangan remehkan mereka yang sunyi. Karena seringkali, dari sunyi itulah muncul cahaya paling terang. Rumah yang hampir runtuh. Rumah Raka bukan rumah, hanya bilik dari kayu lapuk, atap bocor, lantai tanah, dinding bolong, tapi di sanalah ia berlindung. Di sudut ruangan itu ia menggulung tubuh, menahan dingin malam, berharap mimpi datang membawa sedikit pelipur. Ada seekor kucing tua yang setia padanya. Keduanya sama bertahan, sama diam. Langkah kecil, beban besar. Raka membawa kayu bakar di punggung mungilnya. Setiap pagi, menyusuri jalan setapak berbatu. Ia berjalan melewati sawah, melewati suara jangkrik dan bau tanah basah. Sesekali ia menoleh, mencari seseorang, tapi desa ini hanya penuh wajah yang lalu lalang. Raka tidak mengeluh, karena di balik langkah kecil itu, ia membawa beban besar, bukan hanya kayu, tapi cita-cita. Belajar dari tanah Esquo, ia tak punya buku, tapi tanah menjadi bukunya, ranting jadi pensil, dan langit jadi ruang kelasnya. Ia belajar huruf dengan arang, berhitung dengan batu, membaca dengan hati. Tak ada guru, kecuali tekad. Tak ada teman, kecuali suara hati. Saat dunia tak mengerti. Raka sering menatap anak-anak sekolah dari kejauhan. Mereka tertawa, berlarian, memakai sepatu bersih dan tas penuh buku. Raka menunduk. Tak iri, hanya ingin sekali saja duduk di bangku, mendengar guru memanggil namanya. Tapi ia tahu waktunya belum tiba. Maka ia menunggu, dengan sabar, dengan iman.
Kadang ia membuat permainan sendiri. Daun jadi layang-layang, batu jadi teman, cahaya senja jadi lawan bicara. Dalam imajinasi, Raka bisa jadi apa saja. Dokter, guru, presiden, bahkan pahlawan. Di dunia nyata ia diam, tapi di pikirannya ia bersuara. Saat malam datang dan suara jangkrik menggantikan mentari, Raka menyalakan lampu minyak kecil. Di bawah cahayanya ia merenung. Tak ada buku di pangkuan, hanya tangan kecil yang menggenggam harapan. Ia tidak berdoa dengan kata-kata, tapi Tuhan tahu isi hatinya. Karena kadang, diam pun bisa jadi doa paling tulus. Kisah Raka bukan tentang sedih, bukan tentang luka, tapi tentang seorang anak yang terus berdiri meski dunia memaksanya jatuh. Tentang langkah kecil yang mungkin tak terdengar, tapi suatu hari akan mengubah dunia. Ini bukan akhir, karena selama ada harapan, Raka akan terus berjalan.